Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Hanis Melania Fitri. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat selalu ya. Nah, dari angket penilaian diri yang telah kalian isi di KD 3.2 kemarin, banyak dari kalian yang menyarankan Ibu untuk melakukan penjelasan melalui video. Jadi, Ibu membuat video seperti ini lagi. Nah, maaf untuk beberapa saran tidak bisa Ibu lakukan, seperti berpindah pembelajaran melalui WhatsApp atau Telegram, juga melalui Google Meet. Untuk saat ini itu tidak bisa dilakukan. Jadi, ada juga yang ingin segera bertatap muka. Ya, memang sebaik-baiknya pembelajaran online pasti tatap muka akan lebih baik. Jadi, mari kita berdoa bersama-sama agar virus corona ini cepat hilang, cepat ditemukan vaksinnya. Kalian juga jangan berpergian jika tidak penting. Ngopi-ngopinya itu dikurangi terlebih dahulu, jadi biar semuanya bisa berkumpul lagi, bisa pembelajaran secara offline lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai membahas KD 3.3. Apa saja sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, yang pertama, Ibu ingin melalui pembelajaran ini nanti kalian dapat menyebutkan dan membedakan bilangan kuantum, 4 bilangan kuantum. Lalu kalian dapat membedakan bentuk-bentuk orbital dan juga dapat menuliskan konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalian harus benar-benar memperhatikan video Ibu dari awal hingga akhir tanpa di-skip. Kenapa? Karena di dalam video Ibu sudah menyelipkan soal-soal yang nanti nilainya akan menjadi tugas 1 untuk kalian. Jadi untuk saat ini, untuk materi ini Ibu tidak membuat LKPD atau UKBM. Jadi tugas 1 nanti nilainya Ibu ambil dari jawaban soal-soal yang ada di dalam video ini. Nanti kalian kerjakan tulis tangan di dalam buku. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap Bu, dari tadi ngomong terus. Maaf, jadi hari ini yang pertama kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Apa sih bilangan kuantum itu? Nah, sebelumnya pada teori mekanika kuantum dihasilkan 3 bilangan yang didapatkan dari persamaan gelombang Erwin-Schrödinger. Nah, 3 bilangan ini diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron-elektron di dalam atom. Nah, 3 bilangan kuantum inilah yang akan kita pelajari pada materi berikut ini, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Tetapi ada juga bilangan kuantum keempat, yaitu bilangan kuantum spin, yang keberadaannya juga melengkapi gambaran tentang perilaku elektron. Nah, lalu bagaimana sih penjelasan dari masing-masing bilangan kuantum ini? Apa fungsi dari bilangan kuantum ini dan apa perbedaannya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi, bilangan kuantum ini bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom dan digunakan untuk menggambarkan orbital-orbital atom dan elektron di dalamnya. Jadi, bilangan kuantum ini berfungsi untuk menentukan letak suatu elektron di dalam atom. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak bisa tahu di mana letak pasti elektron, jadi kita hanya bisa menentukan probabilitasnya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama atau kulit dalam atom. Selain itu, bilangan kuantum utama mencirikan ukuran dari suatu orbital. Nah, bilangan kuantum utama ini dinyatakan dengan bilangan bulat. Mulai dari 1, 2, dan 3. Semakin besar nilai N, semakin jauh letak elektron dari inti atom sehingga energi semakin besar dan ukuran orbitalnya juga semakin besar. Nah, seperti model atom Bohr, kulit itu diberi nama dengan huruf K, L, M, dan N, di mana K adalah kulit yang paling dekat dengan inti atom. Untuk kulit K, nilai N-nya sama dengan 1, kulit L nilainya 2, M nilainya 3, N nilainya 4, O 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan L kecil. Bisa disebut juga sebagai bilangan kuantum momentum sudut yang menunjukkan bentuk orbital dan menyatakan subkulit. Jika model atom menurut Bohr tadi hanya menyatakan kulit, kalau menurut mekanika kuantum maka ada yang namanya subkulit. Nah, nilai dari bilangan kuantum azimut ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama dengan nilai bilangan bulat mulai dari 0, 1, 2 hingga N-1. Nah, contohnya untuk N sama dengan 1, maka nilai L-nya sama dengan 0. Karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu untuk N sama dengan 2, maka nilai L-nya sama dengan 0. Lalu 2 dikurangi 1, 1. Untuk N sama dengan 3, 0, 1, dan 3 dikurangi 1, berarti sama dengan
di mana untuk L sama dengan 0 dilambangkan dengan subkulit S, L sama dengan 1 subkulit P, L sama dengan 2 subkulit D, L sama dengan 3 subkulit F, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan tabel berikut tentang hubungan antara bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Nah, jadi untuk kulit K dengan N sama dengan 1, L-nya 0, maka subkulitnya 1S. 1 berasal dari N, N-nya 1, dan karena L-nya sama dengan 0, maka dia subkulit S. Begitu juga untuk kulit L dengan N sama dengan 2, L-nya 0 dan 1, maka subkulitnya 2S dan 2P. 2 dari N-nya karena 2, lalu 2S karena L-nya 0, dan 2P karena L sama dengan 1. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah gambar untuk visualisasi bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum N itu menunjukkan ukuran orbital. Jadi, N sama dengan 1, N sama dengan 2, makin besar nilai N, maka ukuran orbital semakin besar. Nah, sedangkan bilangan kuantum azimut menentukan bentuknya. Jadi, antara orbital S, P, dan D itu bentuk orbitalnya berbeda-beda. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan sebagai M kecil. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menggambarkan orientasi orbital dalam ruang 3 dimensi di sekitar inti atom. Bilangan kuantum magnetik ini besarnya bergantung pada subkulit dengan nilai sebesar minus L hingga plus L. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, untuk kulit K, nilai N-nya maka sama dengan 1, nilai L-nya 0, maka harga M-nya sama dengan 0 karena L-nya hanya 0. Nama orbitalnya 1S dan jumlah orbitalnya hanya 1. Selanjutnya untuk kulit L, N-nya sama dengan 2. Untuk L yang pertama 0, maka harga M-nya 0, namanya 2S, nama orbitalnya dengan jumlahnya 1. Lalu untuk L sama dengan 1, maka harga M-nya minus 1, 0, dan plus 1. Nama orbitalnya 2P dan jumlahnya 3 karena minus 1, 0, dan plus 1. Jadi totalnya ada 3. Untuk kulit M, nilai N-nya 3, untuk L0 sama, namanya 3S, jumlahnya 1. Untuk L-nya yang 1, maka harga M-nya minus 1, 0, dan plus 1. Nama orbital 3P dan jumlah orbitalnya ada 3. Nah, untuk L sama dengan 2, maka harga M-nya minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ingatkan tadi harga M itu mulai dari minus L hingga plus M. Dengan nama orbitalnya 3D, jumlahnya ada 5. Min 2 sampai plus 2 itu jika di total ada 5 orbital. Untuk N, kulit N dengan bilangan kuantum utamanya 4. Untuk L-nya 0, nama orbitalnya 4S. Untuk L-nya 1, nama orbitalnya 4P. Untuk L sama dengan 2, orbitalnya bernama 4D. Jumlahnya 5, dan untuk L sama dengan 3 berarti mulai dari minus 3 hingga plus 3. Nama orbitalnya 4F, jumlahnya ada 7. Nah, untuk setiap orbital itu mampu diisi oleh 2 elektron. Jadi, jika ada 1 orbital maka isinya 2 elektron. 3 orbital maka maksimal ditampung oleh 6 elektron, dan seterusnya. Bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan huruf S kecil. Nah, bilangan kuantum spin ini tidak berhubungan dengan 3 bilangan kuantum yang tadi. Nah, untuk 3 bilangan kuantum tadi kan didapatkan dari persamaan gelombang Schrödinger. Sementara bilangan kuantum spin ini tidak. Nah, tadi kan satu orbital berisi 2 elektron. Nah, untuk mengimbangi tolakan medan magnet, maka saat berotasi, elektron itu berotasi menggunakan arah yang berlawanan. Ketika searah dengan jarum jam, maka yang di atas adalah kutub utara dan di bawah adalah kutub selatan. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk bilangan kuantum spin ini ada 2, yaitu nilainya setengah dan minus setengah. Jika kutub utara ada di atas, maka nilainya plus setengah, kutub utara ada di bawah, nilainya minus setengah. Nah, bilangan kuantum spin ini nanti akan lebih jelas ketika sudah memasuki materi tentang diagram orbital. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Seperti contoh yang di dalam kotak itu contoh diagram orbital. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai bilangan kuantum N, L, dan M untuk orbital pada subkulit 4S. Nah, untuk subkulit 4S tadi nilainya N-nya berarti 4. L-nya sama dengan 0 karena ingat nilai orbital S tadi kan 0, untuk P 1.
Nah, nilai M-nya berarti 0 karena nilai L-nya 0. Nah, ini adalah tugas sesi pertama, silakan di screenshot. Selanjutnya akan kita bahas adalah bentuk orbital. Nah, orbital adalah daerah di sekitar inti atom di mana probabilitas ditemukan elektron itu terbesar. Bentuk orbital dibagi berdasarkan subkulit S, P, D, dan F. Nah, ini adalah tabel hubungan antara bilangan kuantum dan orbital atom. Nah, contohnya ketika nilai N sama dengan 1, maka L-nya 0, M0, jumlah orbital 1, maka lambang orbital atau bentuk orbitalnya dilambangkan sebagai 1s. Untuk N sama dengan 2, pada L sama dengan 1, maka M-nya minus 1, 0, dan plus 1, jumlah orbitalnya ada 3. Nah, lambang orbitalnya itu dinamakan 2px, 2py, dan 2pz. Nah, untuk X, Y, Z itu adalah sumbu. Nah, untuk P itu jadi ada PX, PY, PZ. Nah, untuk kalau D itu jadi ada DXY, DXZ, YZ, XZ, dan X kuadrat min Y. Totalnya ada 5. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah orbital S. Orbital S itu memiliki satu kotak, satu orbital. Jadi berisi 2 elektron dengan nilai M sama dengan 0. Bentuknya dia seperti bola. Kenapa dia seperti bola? Karena probabilitas menemukan elektron untuk orbital S itu sama segala arah. Jadi dia seperti bola yang menancap pada sumbu-sumbu X, Y, dan Z. Seperti itu. Orbital S ini bentuknya paling sederhana ya. Lalu yang kedua ada orbital P. Nah, untuk orbital P ini ada 3 macam, yaitu PX, PY, dan PZ. Orbital P itu ada 3 kotak, berarti ada 6 elektron dengan nilai M minus 1, 0, dan plus 1. Jadi dia seperti balon yang dipelintir ke dalam suatu sumbu. Nah, untuk PX berarti dia berada di sumbu X, PY berada di sumbu Y, dan PZ berada di sumbu Z. Selanjutnya ada orbital D. Orbital D terdiri dari 5 orbital. 5 orbital ini berarti diisi oleh 10 elektron maksimal. Dengan nilai M mulai dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Bentuk orbital D seperti pada gambar berikut. Untuk orbital D ini arah orientasinya ada 2 macam. Ada yang berada di sela-sela sumbu, ada yang pas berada di dalam sumbunya. Jadi untuk DXY, DXZ, dan DZ itu mereka berada di sela-sela sumbunya. Nah, ini untuk lebih jelasnya Ibu mempunyai video. Nah, untuk orbital S bisa dibayangkan ya. Lalu untuk orbital P, nah, untuk PX dia yang berwarna merah, PY yang berada di sumbu Y berwarna oranye, dan PZ yang berwarna kuning di sumbu Z. Dia seperti tertancap di dalam sumbunya. Nah, untuk orbital D, DXZ, nah dia ada di sela-selanya, jadi dia tidak pas di sumbunya. DXY juga di sela-selanya tetapi menghadap ke atas, menghadap ke sumbu Y. Dan DZY juga menghadap ke atas tetapi orientasinya berbeda. Nah, untuk DX kuadrat Y kuadrat dia berada pas di sumbunya. DZ kuadrat juga berada pas di sumbu Z-nya. Seperti itu. Untuk bentuk orbital F di jenjang SMA karena mungkin terlalu rumit jadi tidak Ibu ajarkan terlebih dahulu ya.
bagaimana dengan bentuk orbital? Apa kalian masih memiliki hal yang dibingungkan? Ibu harap kalian sudah paham ya, tapi jika ada pertanyaan jangan sungkan, silakan nanti disampaikan di dalam forum. Siapa tahu teman-teman kalian juga bisa menjawabnya. Nah, apakah kalian masih ingat dengan gambar ini? Ya, benar sekali. Ini adalah model atom yang dikemukakan oleh Bohr. Lingkaran-lingkaran di sini menunjukkan apa? Kulit, benar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas selanjutnya tentang konfigurasi elektron menurut Bohr atau berdasarkan kulitnya. Sebelumnya, apa sih konfigurasi elektron itu? Jadi konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron dalam suatu atom berdasarkan kulit atau orbitalnya. Terdapat dua macam, yang pertama berdasarkan kulit yang akan kita pelajari saat ini, dan yang kedua berdasarkan orbital atau menurut teori mekanika kuantum. Konfigurasi elektron menurut Bohr berdasarkan pada model atom yang dikemukakannya, yaitu adanya kulit atom di sekitar inti atom sebagai tempat melintasnya elektron. Nah, sebuah atom dengan kulit ke N maksimal berisi 2N kuadrat elektron. N adalah nomor kulit. Nah, kulit K nilai N-nya sama dengan 1, berarti 2N kuadratnya 2 kali 1 kuadrat, jadi maksimal 2 elektron. Kulit L, N-nya 2, berarti maksimal 2 kali 4, berarti 8. Seperti itu untuk seterusnya. Nah, aturan pengisian elektron untuk kulit K yang pertama maksimal diisi 2 elektron, sisanya masuk ke kulit L. Untuk kulit L, jika elektron kurang dari sama dengan 8, maka dituliskan seadanya. Jika elektron lebih dari 8, maka diisikan 8-nya, lalu sisanya masuk ke dalam kulit M. Untuk kulit M, jika elektron kurang dari 8, maka dituliskan seadanya. Jika lebih dari 8 dan kurang dari 18, diisikan 8, sisanya masuk ke kulit M. Nah, untuk kulit N, jika elektron kurang dari sama dengan 8, dituliskan seadanya. Lebih dari kurang dari 18 berarti antara 9 hingga 18, ditulis 8, sisanya masuk ke kulit O. Jika lebih dari 18 dan kurang dari 32, artinya mulai dari 19 hingga 32, maka ditulis 18, sisanya masuk ke kulit O. Jika lebih dari 32, maka ditulis 32, sisanya masuk ke kulit O. Biar tidak bingung, langsung masuk ke contoh soal saja ya. Tuliskan konfigurasi elektron untuk atom berikut. Pertama, ibu punya 5B. Nah, pertama ibu tuliskan dulu kulit KLMN. Nah, B kan terdiri dari 5 elektron, jadi kulit K karena maksimalnya 2, maka sisa 3 elektron masuk ke kulit L. Lalu untuk 16L, jadi yang untuk K maksimal 2, L maksimal 8, jadi dituliskan 8, nah sisa 6 masuk ke kulit M. Nah, selanjutnya untuk CO, kulit K diisi 2, kulit L diisi 8, M 8, dan N 7. Kenapa tidak langsung 2, 8, 15, padahal M maksimal kan 18 tadi? Nah, karena aturannya jika lebih dari 8 pada kulit M, maka dia diisikan 8, lalu sisanya dimasukkan ke kulit N. Jadi 7 masuk ke kulit N, seperti itu. Nah, untuk SE 2, 8, 18, 6. Nah, tadi aturannya jika di kulit M sisa lebih dari 18 elektron, maka diisikan 18, sisanya masuk ke dalam kulit N. Seperti itu. Nah, sekarang lihat yang ibu lingkari. Nah, yang ibu lingkari ini namanya elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Jadi, elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, elektron valensi ini nanti berguna untuk ketika kalian mempelajari ikatan kimia. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan konfigurasi elektron pada ion? Kemarin ketika menuliskan notasi atom untuk ion, masih banyak yang masih belum tepat ketika ibu mengoreksi jawaban kalian. Padahal itu sudah ibu tuliskan di dalam handout, tapi tidak apa-apa. Nah, untuk ion, kita langsung ke contoh soalnya saja ya, biar gampang. Pertama, untuk 17Cl jika dalam keadaan netral, maka konfigurasi elektronnya berapa? Untuk kulit K, 2, 8, 7. Lah, bagaimana jika
17 Cl-. Cl- di sini artinya berarti dia menangkap satu elektron. Nah, menangkap kok malah negatif Bu lambangnya. Ya, jadi dia kan kekurangan satu elektron, maka dari itu dia perlu menerima, sehingga jumlah elektronnya menjadi 17 ditambah 1 menjadi 18. Berarti konfigurasi elektron di kulit K menjadi 2, di kulit L 8, dan kulit M 8 juga. Nah, contoh selanjutnya untuk 12 Mg. Nah, berarti di kulit K ada 2, kulit L 8, dan kulit M 2. Nah, bagaimana kalau dia bermuatan 2+? Jadi 2+ di sini artinya dia melepas 2 elektron. Nah, ini melepas kok malah positif, Bu. Nah, jadi dia itu kelebihan 2 elektron, makanya dia perlu melepaskannya. Sehingga 12 dikurangi 2, jumlah elektronnya menjadi 10, maka konfigurasi elektronnya di kulit K 2 dan di kulit L 8. Seperti itu. Dapat dipahami ya. Nah, hal yang sama berlaku juga untuk notasi atom kemarin. Nah, proton sama dengan elektron itu jika keadaannya netral. Nah, jika bermuatan, maka jumlah proton tidak akan sama dengan elektron. Selanjutnya, soal terakhir untuk tugas pertemuan ini. Silakan di screenshot. Nah, lengkap sudah penjelasan Ibu untuk pertemuan pertama kali ini tentang bilangan kuantum, tentang bentuk orbital, dan juga konfigurasi elektron menurut Bohr. Apakah masih banyak yang kalian bingungkan? Semoga tidak ya, semoga kalian semua sudah paham dengan materi ini. Tetapi jika ada pertanyaan, sekali lagi Ibu ingatkan untuk disampaikan di dalam forum setelah ini. Nah, sekarang Ibu tutup dulu video ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran di dalam forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.